Oke Kang Mas, jumpa lagi bersama saya di channel Mujimoto. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Haha. Hari ini kita ngobrol-ngobrol santai Kang Mas. Yang pertama, nah, bagi kemarin teman-teman yang komen yang tanya, Bang CSW-nya kemana? CSW-nya sementara ngandang dulu Kang Mas. Nih, ini udah lama banget nggak saya pakai. Dan kemarin itu sebenarnya saya habis ngembaliin ini nih, yang knalpot Tritec-nya itu aku lepas, aku pakai standar karena sempat beberapa kali itu kayak kejadian yang dulu ya, aku sering di apa namanya, diingatkan sama Pak Polisi suruh ganti knalpot, jangan pakai yang knalpot racing atau knalpot brong. Walaupun Tritec tahu sendiri ya, ada setelannya, jadi bisa adem, bisa juga apa namanya, kenceng, bisa ngebrong gitu ya. Tapi tetap diingatkan, disuruh ganti. Ya itu yang pertama kayak gitu. Makanya ini aku lagi jarang banget pakai motor ini Kang Mas. Ini udah lama banget nganggur di sini, geletak, hanya jadi pajangan doang. Ya mungkin nanti kita keluarin lagi lah, kita riding lagi pakai Honda CS1 gitu. Keadaannya masih sehat, waras, normal, dan tidak saya jual. Karena beberapa ada yang tanya, Bang dijual apa enggak. Nah jadi hari ini tuh sebenarnya aku pengen bahas ini nih. Ini Honda Scoopy warna putih, ini tipe yang Smart K. Ini nicknya tahun 2024, kelahiran di bulan 9. Nah, apa sih yang menarik dari motor ini? Nah, jadi gini ya Mas, momen akhir tahun. Nah, sekarang udah bulan 10 ya. Sebentar lagi kita masuk tahun 2025. Dari berbagai macam sumber itu banyak banget yang meminta atau merumorkan, membuat berita bahwa Honda Scoopy ini di tahun 2025 akan keluar yang versi 150 atau 160 kayak gitu Kang Mas. Itu masih jadi apa ya, sampai hari ini itu masih jadi perbincangan hangat. Nah sebenarnya kenapa sih, kenapa di akhir tahun selalu berita Honda Scoopy ini akan dinaikkan cc-nya? Karena menurutku gini alasannya. Yang pertama, memang peminat Honda Scoopy ini banyak ya, yang senang dengan Honda Scoopy ini banyak. Tapi juga tak luput dari bulian, yang motor keong lah, yang motor, kalau bahasa Indonesia motor siput, yang katanya bodi doang bagus tapi tenaga nggak ada, atau apapun itulah. Artinya memang yang perlu saya garis bawahi bahwa peminatnya si Honda Scoopy atau pecintanya Honda Scoopy ini sebenarnya cukup banyak, tapi selalu mengeluhkan di engine-nya, karena ini cc-nya kecil, otomatis tenaga dan larinya itu memang nggak ada. Ya seperti yang kalian tahu lah, intinya banyak banget pasti. Udah bukan rahasia lagi lah, intinya motor ini memang banyak dibully, intinya gitu. Ya mengingat apa ya, kebutuhan konsumen itu kebutuhan kita sebagai pemakai ya. Kemudian kebutuhan para rider itu pengennya ya tampilan kece, cc gede, kan kayak gitu. Nah tapi mengutip dari tahun-tahun kemarin Kang Mas, di tahun lalu juga mulai ya bulan-bulan 10-an kayak gini lah, itu sudah kenceng banget rumornya ini akan diganti cc-nya, mau up level ke cc yang lebih gede. Nah ternyata di tahun kemarin Honda mengeluarkan kakaknya, yaitu si Honda Stylo. Nah dengan cc 160, artinya Matic di cc 160 nya Honda itu banyak tipe, mulai dari yang udah keluar duluan ya, itu mulai dari Vario, dulunya 150 di up ke 160. Terus kakaknya si PCX itu juga di up ke 160. Terus si Honda ADV di up ke 160 juga. Artinya satu engine itu dipakai rame-rame kan gitu. Nah terus muncul lagi dengan gaya yang hampir menyerupai Scoopy, si Honda Stylo itu kan
kesan yang ditampilkan sama Honda adalah dia gayanya tetap retro modern, tapi dengan cc yang lebih up lagi, yaitu di 160. Nah, apakah itu sebuah solusi untuk permintaan si Honda Scoopy di up? Sebenarnya menurut pendapat saya pribadi itu tidak, karena gini, logikanya dengan harga Scoopy yang rata-rata mungkin di hampir di semua kota itu, intinya ada di harga sekitar 20 jutaan ya. Kita ngomong di harga 20 jutaan aja biar gampang. Kalau di kota saya sih 20 juta up, sekitar 23 kalau nggak salah ya, yang tipe ini. Dengan harga 20 jutaan dapat look yang kayak gini, terus dikeluarkan varian baru si Honda Stylo, itu menurutku nggak worth it sih. Nggak bisa menyerap pecinta Scoopy di direct naik ke Stylo, karena udah terpaut jauh harganya. Bahkan kalau di sini tuh yang tipe ABS-nya itu 30-an kan Mas, di angka 30 jutaan. Kalau yang tipe CBS-nya itu sih 29 ya, di angka 28 29. Artinya terpaut harganya itu terlalu tinggi menurutku. Nah, sekarang mungkin saatnya ya Honda itu mendengarkan pelanggannya, mendengarkan pecintanya, mendengarkan penggunanya. Pengennya Honda Scoopy yang up cc. Nah, sekarang kan yang bermain di angka Honda, yang bermain di cc 125 untuk Matic, itu kan baru ada vari 125. Menurutku ini sih cocok ya ketika di-upgrade masuk ke 125 cc, karena marketnya kan gede juga di Matic cc 125 ini. Masih banyak yang suka gitu loh. Karena terbukti kayak di Yamaha itu menerapkan mesin 125-nya itu ke banyak produk, kayak Mio M3, Frigo, terus dulu itu Lexi ya kalau nggak salah. Lexi itu Yamaha Lexi juga kayaknya pakai 125 dulu. Terus apalagi ya, Mio Gear itu juga 125. Terus Mio Vino yang jadi rivalnya si Honda Scoopy itu pakai 125. Artinya harusnya Honda maulah mengupgrade si Scoopy ini, jangan lompat ke 160 atau 150, tapi ke 125 dulu. Itu sih pendapat pribadiku kayak gitu Kang Mas. Menurutku worth it sih. Harusnya masuk. Karena di di sisi 100 ini kan sudah ada Beat, terus ada Genio. Ya harusnya mereka berdua bisa cover. Kalau kita ngomong bisnis ya. Ngomongin bisnisnya si Honda gitu, bisnisnya mereka. Kalau ngomongin segmen kan udah jelas, ada Genio, ada Beat. Itu harusnya bisa cover di cc low-nya. Lah ini masukkan ke cc yang tengah-tengah, cc 125. Kayaknya menarik sih. Menurutku ya menarik ketika ini dijadikan cc 125. Karena dengan harga 20 jutaan emang ini ya kadang-kadang menurutku kalau buat kaum mending ya mending vari 125 daripada si Honda Scoopy. Kalau di kota saya, karena kota saya itu pegunungan, banyak jalan yang nanjak, jadi looknya dapet, tenaga oke, larinya juga ya cukup lah. Kalau 125 itu cukup kencang, kurang lebih sih kayak gitu. Karena mengingat gempuran di Matic kompetitor kayak di Yamaha, kayak di Suzuki pun mereka serius di cc-cc yang buat operasional tuh enak gitu loh. Bahkan kayak Suzuki kan mereka mengeluarkan aku lupa namanya, Suzuki Brookman 125 kalau nggak salah ya, itu juga keluar. Ada Avenis 125 atau 150, itu 125 deh kayaknya. Itu juga cocok itu kalau dipakai di sini. Cuma sayangnya dealer Suzuki memang di kota saya sudah nggak ada. Jadi kita nyari unitnya itu susah kayak gitu Kang Mas. Harusnya ya itu bincang-bincang santai hari ini itu menurutku juga, ayolah come on Honda, jangan kaku-kaku lah. Sebelum orang benar-benar meninggalkan Scoopy ya. Karena di cc 125-nya Yamaha itu lebih keren kok, kayak ada Fazio, terus ada Villano,
Itu kan keren-keren motornya. Secara desain lebih futuristik lah, lebih bagus lah menurutku. Mereka bikin desain yang sedemikian rupa itu jos tenan. Menurutku sih kayak gitu. Tinggal kita tunggu nanti di tahun 2025 apakah benar ini jadi CC125 atau enggak. Kita tunggu aja. Nanti saya update lagi untuk kalian ketika benar-benar ini dirubah ke 125 cc atau 150. Oke, bincang malam hari ini kayak gitu kan mas. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan komen. Subscribe juga tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.